Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini subuh kita bisa berjamaah salat, bisa berzikir munajat kepada Allah, taqarrub kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan kajian kita subuh hari ini pertama dengan mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa kesalahan kita semua. Allah angkat martabat keluarga kita semua, muliakan hidupnya, dipelihara hidupnya dunia dan akhiratnya, mudah-mudahan dicukupkan dunia dan akhiratnya. Min ya rabbal alamin. La hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa duwadihi wa dzurriyyatihi ajma'in. La hadratul kiram min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali, sayyidina Hasan wa Husain radhiyallahu anhu. Wa hadratus Syekh Ja'far Shadiq, ila hadratul sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh, Syaraddin Abdul Raja Syekh Abdul Salam, Syekh Hasan Al-Fadhili Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, ila hadratul Syekh Mustaqim Husain, Hizbullah Kijal Mustaqim Syekh Muhammad Safi, Syekh Salahuddin Abdul Jalil bin Mustaqim Husain radhiyallahu anhu, ila abina Adam wa ummiha wal jami' anbiya'il mursalin wal malaikatul muqarrabin, ila wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal ikhwanina wal auladina wad dzurriyyati ajmain. Sulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalul wasiyatu 'alaika ayyuhal akhu bil istiqamati fi taubati. At-taubatu bil lughati ar-ruju', yuqalu taba ay raja'a, wa bi syar'i ar-ruju'u amma kana madmuman bi syar'i ila ma huwa mahmud bi syar'i wa laha bidayatun wa nihayatun. Fa bidayatuha at-taubatu minal kaba'iri summa al-saghairi summa al-makruhati summa min khilafil awwali summa min ru'yatihil hasanat summa min ru'yati annahu sara ma'dudan min fikra'iz zamani summa min ru'yatihi annahu sadaqa bit taubatihi summa min kulli khatirin yakhtur lahu fi ghairi mardatillahi ta'ala. Awwalul wasiyah, wasiat yang pertama kata Imam Asy'arani dalam kitab ini, alaika ayyuhal akhu, atasmu wahai saudaraku, bil istiqamati fit taubati, hendaklah dalam menjalankan taubat itu istiqamah. Maka ciri orang yang bertobat kepada Allah istiqamah. Belum dikatakan manusia bertobat kepada Allah kalau belum istiqamah. Baik ya, istiqamah itu bisa salah satu diantaranya melaksanakan sholat fardu, sunnatnya, ya, terus kemudian termasuk kita sedekahnya, zikirnya, istiqomah. Ketika kita yang kita lakukan ini tidak banyak ditinggal, itu namanya taubat. Di dalam kitab ini terangkan. At-taubatu fil lughati, adapun taubat menurut bahasa itu ar-ruju', yakni kembali. Taubat menurut bahasa maknanya adalah ar-ruju', yakni kembali. Qalu taba, kalau dikatakan taubat, ay raja minas wa bisar'i, ay raja yakni kembali. Orang yang taubat kepada Allah adalah orang yang kembali kepada Allah. Perkara yang lupa menjadi ingat, yang jauh menjadi dekat, yang tidak butuh menjadi butuh, yang tadinya tidak rindu menjadi rindu dengan Allah. Itulah yang disebut dengan ciri taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Amma kana ma'mudan, adapun yang disebut taubat itu adalah kembalinya manusia dari tempat-tempat yang hina, salah, lalai, lupa, ya, dan segala bentuk isyari menurut syariat, ila mahmudan, ila ma huwa mahmud, maknanya kepada perkara-perkara yang lebih baik. Maknanya kesadaran taubat itu atau taubat itu menjadi menyadarkan manusia ketika mereka lupa, banyak lupanya, banyak hilapnya, banyak lalainya, banyak salahnya, banyak hinanya, menuju sebuah kesadaran untuk merubah diri, ingin menjadikan yang lebih baik daripada hari yang sudah pernah dilakukannya. Pisar'i menurut
Syara. Baik, jamaah rahimakumullah berbahagia. Ketika manusia izin Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan kebaikan, ya, maka kebaikan manusia itu sebenarnya diawali dengan zikir. Mohon maaf, orang nggak bakalan bisa berzikir kepada Allah, ya, orang nggak bisa berzikir kepada Allah kecuali memang manusia itu atas kesadaran pertama itu. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah kalau kita dibisakan berzikir. Pakai itu ya, apa? AC ya. Mohon maaf, AC-nya dinonkan dulu. Saya nggak lagi nggak kuat. Enggak ya? Oh udah, baik. Udah ya? Syukron ya, kasih ya. Baik. Mohon maaf. Baik. Kembali permasalahan. Awal manusia itu ada keterikatannya dengan Allah, itu ada zikir. Bapak kalau sudah mau zikir, ini udah alat dan sarana bahwa kita ini adalah ada hubungan dengan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama zikir ya. Zikirnya apa saja? Ya, zikirnya itu apa saja. Tapi walaupun apa saja dalam berzikir ini, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Nggak ada, Pak. Bapak biar banyak kalimat yang lain dan sebagainya. Tapi Bapak nggak baca la ilaha illallah, nggak khusus. Saya ulangi lagi. Zikir itu adalah kalimat yang menyambungkan kita dengan Allah. Satu, zikir adalah kalimat yang menyambungkan hamba dengan Allah. Itu satu. Nah, kemudian ketika manusia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut adalah banyak kalimatnya thayyibah. Tapi seabdol-abdolnya zikir adalah la ilaha illallah. Itu yang pertama. Ya, makanya kalau tiap ba'da sholat imam nggak baca la ilaha illallah, sayang. Berarti imam kurang paham itu ya. Bacaan yang lain dibaca boleh, tapi la ilaha illallahnya ditinggal. Karena sedangkan ketika kita mati itu bacanya itu afdhalul dzikri. Ketika kita lakinu mau takum bila ilaha illallah, lakinu talkinkan gitu Pak, punten. Ya, lakinu mau takum. Talkinkan orang yang mau mati dengan baca la ilaha illallah, bukan yang lain-lain. Yasin dibaca pengantar boleh, Al-Baqarah dibaca boleh. Tapi kalau udah mau mati, itu bukan suruh baca Yasin, bukan suruh baca Al-Baqarah. Ya, nah itu salah satu di antaranya. Maka mati di sini kan menjadi dua. Ada mati hakiki, ada mati majazi. Lakinu mau takum. Talkinkan orang yang mau mati itu. Yang mati bagaimana? Mati hakiki, mati yang sebenarnya, majazi orangnya hidup, tapi hatinya masih mati. Apa ciri orang yang hatinya mati? Dia jarang lupa, banyak lupa dengan Allah. Ya, terlalu banyak yang dipusatkan pemikiran itu. Dengan kebutuhannya banyak, dengan problemnya banyak, tapi dengan Tuhannya kurang perlu, gitu ya. Betapa menuntut keinginan ini, pengen itu dan sebagainya, tapi ternyata subhanallah, katakanlah butuh dengan Allahnya itu masih sangat jauh. Nah, orang-orang semacam itu maknanya adalah orang yang belum mengatakan zikir itu menjadikan sebuah kebutuhan. Yuk, kita sekarang jadikan kebutuhan. Nah, ketika manusia itu katakanlah mati yang sebenarnya, apalagi Pak? Kan di situ pertarungan Pak, sakaratul maut pertarungan. Jadi mati iman dan tidak itu di situ. Subhanallah. Sedangkan kita tuh nggak punya jaminan Pak. Wah saya mau ketua DKM, wah saya pengurus masjid, wah saya menghafal Quran, nggak jaminan. Saya bisa baca kitab saya banyak, saya banyak hafal hadis, nggak jaminan Pak. Nggak ada wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mati, bukan nggak boleh matinya. Kecuali mati dalam keadaan iman, mati dalam ingat dan menyebut dan bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling berat Bapak jemaah rahimakumullah. Nah, itu salah satunya ya. Nah, yang kedua ada mati majazi. Ya, mati majazi itu bukan mati yang sebenarnya. Kalau kita ini kurang tertarik dengan Allah, kurang butuh dengan Allah, kurang rindu dengan Allah, yang dipikir otak kita cuma sekarang dunia, duit, gawean, keuntungan, pengen beli banda, pengen ngumpulin banda, itu dan itu bolak-balik.
Astagfirullah. Maka boleh jadi orang itu nanti akan ada punya kesenjangan batinnya. Bapak sukses, bisnisnya sukses, ya kan, bandanya ada, hartanya bagus, tapi ketika berjalan kehidupan itu seperti ada yang pincang. Apa ini saya? Ini udah punya, ini sudah ada, ini bisa kebeli, ini sudah nambah, ini sudah banyak, ini sudah cukup, tapi kok rasanya batinnya itu kenapa? Seperti ada sesuatu yang kurang, tapi yang kurang itu apa? Nah itu Pak. Rupanya ternyata fasilitas lahiriahnya dilengkapi, fasilitas lahiriahnya ada, tapi fasilitas batiniahnya, ruhnya tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Pak ya. Sebab nanti yang bakal setelah meninggal manusia itu, maka ruh ini akan berpisah langsung dengan tubuh. Makanya kan tidak sedikit manusia ketika tidak siap dimatikan, diwafatkan oleh Allah, ketika manusia itu ternyata ruhnya sudah pindah, perasaan itu masih mimpi. Mimpi kali ya diambil nyawanya, udah bisa liatin ternyata orang pada nangis, badannya ternyata dimandikan. Oh, ini mimpi kali ya, mimpi. Terus dimasukkan ke liang kubur, ya kan? Apa ini masih mimpi saya? Setelah dipukul sendiri badan, wah, ternyata badan ini sudah pisah dengan ruh. Ruh ini sudah tidak nyatu lagi dengan badan. Oh, ini kematian. Nah, takutnya di situ kalau kita sadar, kalau kita misalkan katakanlah terima, kalau kita ternyata orang yang lapang, kalau kita dalam zikir, berarti kita siap. Kalau enggak, nah kita dibawa oleh hawa nafsu. Makanya banyak keterangan, tidak sedikit manusia meninggal dunia itu Pak, yang dimasukkan ke liang kubur itu bukan jasad, cuma gedebong pisah. Kalau gitu kemana? Ya, kemana kalau gitu jasad kita? Dibawa oleh nafsu, oleh jin, oleh iblis, oleh setan kita. Buat apa badan ini? Oh kan Pak, pakai tongkrongan. Bisa buat WC kepala kita. Naudzubillah. Makanya kalau di dunia pengabdian kepada iblis, setan, pengabdian kepada nafsu, naudzubillah min dzalik, kita dipermudah. Kenapa? Memang selama di dunia kan kita dipermudah. Sholat ogah, sedekah males, diajak berjuang pura-pura, dikasih tahu nggak ngelihat tapi nggak ngelihat, ya susah. Nah ini kayak gini hadirin Allah, kita ini kurang peka, kurang sifatnya itu kurang respon terhadap hal-hal yang positif, ya kan? Makanya benar kata Sayyidina Abu Bakar, sahabat Abu Bakar aja tuh punya level beda-beda. Abu Bakar Siddiq itu beliau menyertai Rasulullah, nggak usah Rasul minta, cukup di hati saja perjuangan Rasulullah itu sudah tahu. Umar lain lagi, Umar juga sangat mengerti, tapi kudu pakai isyarat. Ya, Utsman juga sama, dia sangat mengerti, tapi dengan beberapa isyarat. Ali baru ditegur, baru paham, ibaratnya begitu. Nah, kita pun punya sahabat-sahabat itu begitu Pak. Ada yang ketika kita perjuangan kita lagi sulit, diajak ngomong batuk aja kita langsung paham. Oh ada apa Pak? Ada kesulitan apa Pak? Gak kudu diminta. Ada yang ketebalan banget, diminta aja pura-pura. Naudzubillah ini. Mau dibawa kemana tuh harta? Allahu Akbar. Punya, bisa, ada, tapi pura-pura. Kenapa masalahnya? Mohon maaf, ilmu kita ini dengan bakil, kuatan bakilnya daripada kesadaran. Naudzubillah min dzalik. Kenapa Pak Hadirin rahimakumullah? Ukuran kita baik itu kan kita sanggup menguasai diri. Menguasai diri salah satunya apa? Ya dengan memberi. Kalau kita masih bakhil, umur udah kayak gini, belum berubah, sifat kita masih seperti ini, gitu ya. Kapan kita akan membuka lapangan sebuah kesadaran? Sebab pendidikan itu bukan hanya ngomong, pendidikan itu bukan hanya sekedar nasihat bicara, tapi pendidikan itu ada realita. Nah itu ya. Nah ketika kita menjadi orang-orang yang katakanlah gampang dan memberikan kontribusi yang terbaik, insya Allah Allah juga sangat tahu untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita, gitu kan? Karena dalam surat Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah kan itu. Wa man a'rada, barang siapa manusia yang berpaling itu begini. Dikasih tahu tapi nggak mau tahu. Dengar tapi pura-pura nggak dengar gitu. Diingetin tapi nggak mau ingat.
Diajak tapi pura-pura nggak mau. Padahal bisa, padahal ada, padahal mampu, gitu ya. Kenapa? Bisa jadi karena terlalu kecintaan kita kepada makhluk terlalu kuat. Pak, masjidnya lagi bangun, yuk kita apa yang kita bisa. Kalau punya ilmu ya sedekahkan ilmunya, punya harta ya silakan pakai hartanya, nggak punya juga pakai tenaga. Nah, sudah ilmu nggak ada, tenaga nggak ada, harta nggak ada, ngomongin itu panitia masjid itu jangan-jangan ternyata bukan buat masjid tuh, buat bangun rumahnya sendiri. Nah, paling tidak yang keempat tuh ada apul iman. Kalau kita nggak bisa tiga-tiganya, doakan, gitu lah Pak ya. Doakan, ya Allah, saya belum bisa membantu mereka. Mudah-mudahan rezeki dari mana-mana Allah berikan kemudahan. Minimal para pejuang-pejuang masjid ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan tenang. Yang repot justru harta ada, ilmu ada, tenaga ada, pura-pura enggak ada. Nah, ini yang diancam Allah. Karena ma'isyatan tunka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah akan balas orang yang kayak gitu, ada pura-pura enggak ada, punya pura-pura enggak punya, tahu pura-pura enggak tahu, bisa pura-pura enggak bisa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa nasurhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti kami akan kumpulkan di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Nah, ini bahaya. Qala rabbi lima hasartani a'ma. Tuhan, kenapa kami kau butakan? Wa qad kuntu basira. Bukankah waktu di dunia aku bisa melihat, aku bisa berjalan, aku bisa menikmati semua penglihatan dan pemandangan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qala atatka ayatuna fanasataha. Aku butakan kamu. Dibutakannya tiga, Pak. Buta matanya, buta mata hatinya, buta juga pendengaran. Nah, dibutakan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala atatka ayatuna fanasitaha. Aku butakan kamu dan aku kumpulkan bersama orang-orang yang buta hari ini karena kamu membutakan ayat-ayat kami waktu di dunia. Tuh, Pak. Ngeri kalau gitu. Yang pura-pura nih kita bisa, pura-pura nggak mau tahu, pura-pura padahal bisa. Sekecil apapun sebenarnya bisa, tapi pura-pura. Nah ini Pak, ini ayat ini masuk dikit aja ke hati kita, Pak. Insya Allah lega kita, Pak. Ya Allah, maafin pura-pura hamba selama ini, maafin ketakutan hamba, maafin kekhawatiran hamba, ya Allah. Padahal pemberianmu itu masih lebih besar ketimbang khawatir hamba. Padahal anugerahmu itu masih luas ketimbang ketakutan hamba. Padahal pertolongan engkau itu banyak daripada kami bisa memberikan pertolongan untuk orang lain. Maafin ya Allah. Segitu aja Pak. Ini kalimat ini masuk adalah pada kalbu kita. Subhanallah. Mudah-mudahan darah-darah kita, tubuh-tubuh kita, jantung kita jadi sehat, intinya begitu. Masya Allah, tabarakallah. Qaib. Pada permasalahan. Kenapa kita untuk bisa seperti itu? Kembali lagi pada permasalahan. Yang pertama adalah istiqomah fit taubatihi, hendaklah dalam istiqomah, hendaklah istiqomah dalam taubat. Bukan taubat kalau tidak istiqomah. Alhamdulillah ya, Bapak sekalian jamaahnya sudah istiqomah, sholat sunnahnya qobliyah ba'diyahnya istiqomah, terus kemudian Bapak bisa sedekahnya, sedekah ya, sedekah cari kepada yang membutuhkan, tapi cari yang lebih membutuhkan. Karena uang Bapak walaupun 10.000 ketika diberikan pada orang membutuhkan jauh lebih manfaat, Pak. Saya rasakan. Saya punya anak-anak, mengurusin anak orang. Mohon maaf, ada bertahun-tahun nggak pernah ditengok. Boro-boro dikasih duit. Problem itu. Ya kan? Problem. Kadang wataknya keluar ke kita. Kadang karakternya luar biasa. Kadang kurang perhatian, kurang jajan, kurang apa. Ini anak-anak. Insyaallah. Masya Allah, nggak cukup diajak ngobrol Pak, harus kadang dikasih jajan. Apalagi masa kuburisasi anak-anak Pak, Masya Allah. Itu mohon doa aja lah, mohon doa saya diberikan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua juga diberikan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah manusia istiqomah bil dzikri, maka yang paling pertama mereka sudah punya hubungan dengan Allah lewat zikir. Nah, kalau manusia itu sudah berzikir istiqomah, lantas mereka menjadikan sebuah kebutuhan zikir ini, itu namanya wirid. Wirid itu suatu, katakan kalimat untuk mendekatkan diri kepada Allah yang menjadikan sebuah kebutuhan. Jadi belum tentu wirid itu adalah zikir, tapi ya belum tentu zikir itu wirid, tapi wirid sudah pasti zikir. Ulang ya Pak ya. Nah, zikir itu belum tentu wirid,
tapi wirid itu pasti zikir. Apa bedanya zikir dengan wirid? Wirid itu sesuatu yang kita lakukan dengan istiqomah. Maknanya jarang ditinggal. Ada konsekuensi yang kita lakukan. Kalau Bapak misalkan kata istighfar dibaca, Bapak sholawat Bapak baca, Fatihah Bapak baca, dibaca terus. Nah, kemudian apa lagi? Bacalah ilaha illallah. Ya Rob, bawalah hamba dengan kalimat yang terindah. Kuatkan hamba ya Rabbana. Tenggelamkan dan berikan kemampuan hamba untuk menyebut asmamu ya Allah. Ya Rob, hamba ini adalah hamba yang paling hina, tidak memiliki apa-apa. Tanpamu kami tidak akan bernilai ya Allah. Tanpamu kami nggak akan berharga. Tanpamu kami nggak ada apa-apanya ya Allah. Bawalah tenggelamkan kami dalam lautan la ilaha illallah ya Rabbana. Ini hadirin Allah. Itu komunikasi batinnya. Mulutnya tetap ya baca la ilaha illallah. Nah, ketika manusia itu sudah berzikir pada Allah, terus kemudian mereka itu bisa melaksanakan yang istiqomah, maka jadi wirid. Kalau sudah wirid Pak, itu jadi waridat. Dari zikir yang istiqomah, maka menjadikan wirid, wirid baru menjadi waridat. Apa waridat itu Pak? Waridat itu adalah yakni manusia yang merasakan anugerah Allah. Bapak bisa duduk, Bapak bisa berzikir, Bapak bisa ibadah, Bapak bisa menyebut nama Allah, Bapak bisa berdoa, Bapak bisa memuji kepada Allah, Bapak merasakan hadirnya Allah, Bapak mengagumi bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Ini udah waridat. Nah, wirid jadi waridat. Kenapa wirid jadi waridat? Maknanya adalah bahwa anugerah Allah, Bapak dipisahkan zikir, itu terasa. Terima kasih ya Allah, hamba bisa beristighfar. Terima kasih ya Allah, kami bisa bertasbih. Terima kasih ya Allah, kami bisa sholat. Terima kasih ya Allah, kami bisa sujud. Terima kasih ya Allah, anugerah Engkau kami bisa berbuat semua kebaikan. Engkau yang bisa menjadikan kami menyadarkan baik. Terima kasih ya Allah, tanpamu nggak mungkin kami bisa seperti ini. Nah ini Pak, jadi hadirnya Allah. Maka orang model begini ini ya, setiap kebaikannya itu munajat, ada punya hubungan dengan Allah. Misalkan Bapak lagi zikir, doa, ya Rob, hari ini kami berdoa, sedang zikir, sedang sholat. Kami sedang menggunakan pakaian. Karena baik itu bukan pakaian hamba, baik itu adalah pakaian Allah. Ya Rob, pertama, terima ibadah hamba ya Allah. Gitu tuh Pak. Berarti ada hubungan. Ya Rob, terima ya Allah ibadah hamba. Ya Allah, tenangkan hamba, tenteramkan hamba, kuatkan hamba, yakinkan hamba, istiqomahkan hamba ya Allah. Nah ini Pak, Bapak berarti antara mulut dengan zikir, antara mulut yang kita ucapkan dengan batiniah Bapak ini sudah punya hubungan dengan Allah. Nah ini Pak, sudah punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah punya hubungan, dalam kitab ini juga diterangkan bahwa dalam manusia itu akan tumbuh sifat yang kedua setelah wirid, sifat ridho. Ya, jadi istiqomah bit taubah, kemudian menjadikan zikir, zikir naik lagi kepada wirid, wirid naik lagi kepada waridat. Nah, setelah waridat naik lagi lah melahirkan sifat apa? Ar-ridho, ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar tuh Pak. Nah, karena dalam zikir itu menjadikan makom tingkatan Pak. Ada, mohon maaf ya, ada dalam ketika manusia berbuat, katakanlah takorub, mendekatkan diri kepada Allah lewat zikir, itu jadi makom. Makom itu apa? Ketentuan. Ketentuan itu tingkatan. Yang pertama bisa menjadikan mereka pada makom asbab, ada makom tajrid, ya. Ada makom asbab atau makom tajrid. Nah, ketika Bapak kita hamba Allah yang sedang berjuang belajar penghambaan diri kepada Allah lewat tadi zikirnya, ada yang pertama makomnya makom asbab, semuanya pakai dengan asbab, dengan capek, lelah, cari harta, cari maisah, kayak apapun Bapak cari, ya Pak ya. Tapi Bapak ridho, Allah ridho, itu bisa jadi Bapak kekasih Allah yang tanpa kita sadari. Itu Pak. Makanya kan begini, ada orang yang ibadah, zikirnya banyak bertahun-tahun, tapi rasanya saya begini-gini aja. Perasaan saya nggak punya pengalaman apa-apa, begini-gini aja.
nggak ada punya pengalaman yang aneh. Mohon maaf Bapak, kekasih Allah itu diangkat derajatnya oleh Allah, sebabnya macam-macam dan banyak cara. Yang penting ketika kita ridho, walaupun kita dengan lelah, walaupun capek dengan sebuah kehidupan ini, tapi ridho, Allah ridho, itu yang membuat Allah mengangkat derajat kita. Gitu ya. Satu lagi ada makomnya asba, makom tajrid. Makom tajrid itu yang gimana? Makom tajrid itu adalah orang yang sedikit geraknya tapi banyak hasilnya. Gitu ya. Sedikit geraknya tapi hasilnya banyak. Ada yang kayak gitu. Ini urusan dunia nih. Urusan dunia nih. Ini biasanya makom-makom tajrid. Artinya apa? Orang yang ketika mereka banyak ibadahnya, tetapi justru dunianya juga mudah, ada yang kayak gitu. Bapak dirahmatullah berbahagia. Itu kadang-kadang bagi para seorang murid ini maknanya orang yang sedang belajar menuju Allah. Itu kadang-kadang tergoda yang kayak gitu. Ya. Murid itu, mohon maaf, murid itu orang yang sedang belajar menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini murid itu dalam tasawuf begitu, Pak. Belum tentu murid walaupun ngaji tiap hari. Kalau enggak betul-betul dia meneliti dirinya untuk pengen sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para muridin ini yang kayak gini nih, ya para salikin yang sedang berjuang mereka menuju Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang mahjub, kadang-kadang dia terhalang. Iya ya. Enakan dia ya hidupnya ya. Dia mah sebentar juga dapatnya banyak. Saya capek banget, dapatnya sedikit. Misalnya kayak gitu tuh. Ini adalah Allah berbahagia. Ini kadang-kadang melepas seperti kita kurang ridho atas aturan dan pilihan Allah. Hati-hati lagi tuh Pak. Dia mah santai juga kok dapatnya banyak ya. Gitu. Atau dibalik. Yang enak kayaknya makom asbab ya. Saya si enteng tapi dapatnya sedikit. Dia walaupun capek tapi dapatnya banyak. Nah itu. Inilah. Jadi salah satu yang membuat kendala ahli zikir, para murid-murid, para salikin sedang berjuang menuju Allah itu karena lihat dunia Pak. Lihat dunia. Hati-hati ya Allah berbahagia. Maka kuatkan akidah, kuatkan batiniah, kuatkan iman agar ketika kita ibadah perjuangan kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan terlalu banyak yang dilihat. Kita ini seperti anak-anak kan, mohon maaf walaupun dalam iman ya, bukan dalam usia. Seperti anak kecil katakan, "Nak, ya, bantu ibu tolong belikan katakanlah sayuran ke pasar." "Oh baik, Mak." Ya. Keluar rumahnya ternyata ada hiburan topeng monyet. Ya kan nama anak-anak, oh ngelihat dulu. Ya kan? Oh, lihat dulu, lalai. Terus sudah begitu ternyata katakanlah mereka selesai lihat ada hiburan topeng monyet, jalan lagi. Ada apa? Ternyata ada orang lomba panjat pinang, lihat lagi. Ya kan? Udah selesai kemudian dia jalan lagi, cari lagi ternyata ada orang yang lagi lomba balap sepeda, nonton lagi. Nah itulah kita, para salikin, para muridin yang terjegal. Artinya apa? Kadang kita melihat dunia itu terlalu, mohon maaf nih, melihat harta orang hebat ya Maya. Ya, lihat kedudukan orang hebat ya. Jadi kita itu ketika memandang kehebatan yang dimiliki orang lain, maka pada saat itulah kita juga kagum, pindah kekaguman kita sedang mencintai Allah, malah kagum pada harta ataupun benda yang orang punya. Apalagi lihat istri orang, dia istrinya cakep ya, beda sama istri saya, ada. Jangan tuh Pak, ya Allah bahaya. Lihat istri orang kok lebih muda ya, lebih cakep, lebih hijau ya. Astagfirullah. Pertanyaan saya, mungkin gak kita seperti itu Pak? Mungkin gak kita begitu Pak? Agak. Siapa yang ngaku ya? Astagfirullah. Iya, itu seperti itu Pak. Jadi keirian kita, iriknya kita, tidak siapnya Allah memberi yang terbaik, itu sangat terlalu kuat pada diri kita. Orang kenapa ya? Oh apa? Kendaraannya udah ganti. Ya, rumahnya dia udah nambah ya. Ya. Istrinya orang-orang mah satu, dia mah dua ya. Kenapa saya nggak bisa? Hati-hati dengan Allah. Itu yang namanya kayak gitu, itu mahjub yang membuat terhalang lalainya kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Atau kalau begitu gimana Kiai? Emang nggak boleh orang itu untuk mendapatkan dunia? Boleh. Emang nggak boleh apa orang untuk meningkatkan sebuah punya dunia? Boleh. Ya. Yang tidak boleh itu ketika kita memandang dunia yang kita cinta, yang kita suka, yang kita bangga, mengalahkan kecintaan kita dengan Allah. Maka Allahnya bawa. Misalnya gini, Bapak punya kendaraan nomornya apa? Katakanlah tahunnya tahun lama. Ada yang muda, ya Rob, yang penting manfaat buat diri hamba. Kalau nafsu memang gak kepengen siapa, HP juga baru muncul, apa yang baru, ada lagi tahun besok baru lagi. Udah beli yang terbaru, ada lagi yang merek yang terbaru. Semua begitu elektronik, kendaraan dan fasilitas. Ya Rob, kami ingin manfaat. Kami jangan pengen dikejar-kejar nafsu itu puas. Nafsu itu pengennya mendapatkan sesuatu yang banyak, ingin menguasai. Serakah. Ya Rob, kapan kami tunduk terhadap Engkau ya Allah? Maafin Gusti, hampura ya Allah. Ternyata hamba terlalu congkak mata hamba ini. Terlalu banyak yang kami inginkan. Maafin ya Allah. Jangan kau tunggu kami sakit, nggak bisa ngomong. Jangan kamu tak apa aja, ditunggu, dijatuhkan dulu kami urusan hamba, dimiskinkan hamba, baru perlu Engkau maafin ya Allah. Nah ini hadirin Allah. Ya, makanya disinilah pentingnya kita taklim untuk menyadarkan sesuatu yang lupa. Ya, mengingatkan sesuatu yang kita nggak butuh dengan Allah menjadi butuh. Bahkan kita ini nggak perlu Allah. Makanya mohon maaf ya, ada ibadah itu yang terjebak kepada sebuah rutinitas. Tapi mohon maaf, ada orang yang ibadah memang dia punya kualitas. Yang terjebak pada kualitas, yang penting saya udah sholat, yang penting saya bisa melaksanakan ibadah, mau baik dan sunat. Adapun kolbunya itu nggak punya hubungan dengan Allah, ini saya yang kayak gini nanti akan gersang. Kita ini ibadah, ketika kita bisa melaksanakan ibadah, tapi kita juga pengen kenal dengan yang memerintahkan kita ibadah. Nah inilah ya yang kita cari. Inilah namanya ibadah khas kita, khusus kita. Kenapa? Supaya kita ini tidak decoration only, cuma sekadar sibuk doang lagi dia datang ke masjid, tapi ruh nggak ketemu. Bahaya Pak yang kayak gitu, gersang hidup kita. Jadi kita pengen ibadah kita sibuk, kolbu kita juga tetap tidak pernah lupa dengan Allah. Maknanya apa? Ada kesadaran ya Rabbana. Ketika kami sholat bisa mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Engkau adalah yang maha besar. Ya Allah, kami ini kecil, tidak berdaya, tidak ada apa-apa tanpamu. Kami ini nggak punya kekuatan, berbagai macam kelemahan yang kami miliki, karena kuat-kuatnya oleh Engkau. Terima kasih Allah, Kau sadarkan hamba bisa sholat, bisa takbir, bisa mengangkat kedua tangan, bentuk pasrah hamba kepada Engkau ya Allah. Maka hari-hari hamba dengan mulut banyak congkak, banyak sombong, kadang bohong, kadang dengki, kadang sombong, kadang pamer. Gusti ya Allah, andai hidup ini tanpa hidayahmu, gak bakalan kami itu mau ibadah. Ya Rabb, andaikan hidayah ini bukan milik Engkau, hati ini tanpa tuntunan kesadaran Engkau, gak mungkin kami mau ke masjid hari ini ya Allah. Gak mungkin, gak tertarik, gak ada rindu, diadzankan, dikomatkan, gak kepengen ya Allah. Hati-hati itu. Makanya kan kalau di Jawa Tengah itu ada nasihat itu. Diadani dikentongi diadani ora teka iku wabakal cilaka, itu ya. Diadani dikentongi diadani ora teka iku wabakal cilaka. Ngerti nggak? Jangan pura-pura nggak ngerti lah. Ya kan? Sugih sawah, sugih mobil, sesok mati kendaraane katil, ya kan? Mau sugih sawah, sugih mobil, kayak apapun, besok kendaraannya katil toh. Coba macam-macam sampean, priben. Ya, hati-hati subhanallah. Ya, uang banyak melimpah kayak apapun enggak. Makanya kan harta yang kita miliki ini kan cuma dua hal. Kita ditinggalkan harta atau kita meninggalkan harta. Ditinggalkan harta bisa bangkrut, tertipu dan sebagainya bisa. Ya itu satu. Yang kedua kita bisa meninggalkan harta. Harta yang kita tinggalkan, mohon maaf capek-capek siang dan malam,
Kira-kira ketika kita tinggalkan, dia akan lebih manfaat atau tidak? Nah kita takutnya justru dipakai oleh generasi kita bukan manfaat. Tuh. Makanya mumpung kita diberikan hidup, diberikan kepercayaan dalam genggaman harta ini, tom korek, tom bahin, diajak ngobrol, mohon maaf Pak, saya begini. Ya Allah, iya, kan saya pernah ajak ngobrol, Pak mohon maaf ini lagi kondisi begini, buat makan bocah, oh mohon maaf Pak Kiai, saya di masjid juga lagi bangun, astagfirullahaladzim, tapi orangnya nggak ada di sini, nggak ada di sini, nggak ada. Iya, karena kalau masjid lagi bangun, saya lagi makan bocah. Makan anak bisa nggak Pak? Kalau beri beras, saya minta kirim beras, ya kan? Ya, mohon maaf Pak Kiai, masjid juga nih lagi mengadakan oh iya nggak apa-apa, gitu. Tapi perut itu lebih penting. Alhamdulillah, insya Allah, mohon maaf ya. Itu salah satu di antara. Baik kita permasalahan. Maka ketika manusia sudah berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, naik kepada wirid. Ya, setelah wirid jadi waridat. Ya, nah setelah waridat naik kepada ridho. Nah, kalau manusia sudah ridho, jamaah rahimakumullah, duduknya kita ketika dalam wirid itu nggak merasa lama, nggak cepat lelah, nggak cepat bosen. Kita ini kan duduk lama di masjid ini kan bosen. Ya, itu salah satunya. Makanya disinggung oleh Allah dalam Al-Quran, wala yadhkurunallaha illa qalila. Yang orang para munafik itu bukan mereka nggak zikir, zikir sedikit tapi zikirnya sedikit, gitu. Zikirnya sedikit. Mohon maaf Kiai, saya bukan nggak mau zikir, ya, tapi dengan jamaah, takut jamaah itu kelamaan dan sebagainya. Itu banyak menggangguannya. Pada orang yang nggak zikir juga alhamdulillah Pak, yang nggak doyan, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kan lihatin di belakang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kabur. Allahumma antas salam, lantas ya, jalan-jalan. Itu seperti itu. Justru untuk membedakan mana, ya, mohon maaf ya, untuk membedakan mana yang kemasukan Allah dengan kemasukan jin, di situ. Orang baca la ilaha illallah kepada kabur, yang nggak doyan, iya Pak. Yang doyan, alhamdulillah Gusti ya Allah, saya ternyata dibisahkan. Oh indah, ya. Yang ditinggalkan nih Imam Ratib nih Ustaz, ya, baca la ilaha illallah, jangan ditinggal. Kalau ditinggal berarti tidak prioritas. Kalau nggak diprioritas, takut sakaratnya nggak bisa prioritas kita zikir. Coba. Kalau ternyata pas sakaratul mautnya kita dikumpul sama keluarga, kalau di ICU, ayo sok sendirian, nggak ada yang pas, nggak kosong, nggak ada yang nungguin. Dokter, suster semuanya keluarga paling nggak ada. Yang ada kan ada, tapi orang nggak ngerti. Tapi kalau kita biasa la ilaha illallah, biasa zikir, mudah-mudahan kondisi apapun tetap dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Maka zikir kan terbagi dua ya, Pak ya. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Terbagi berapa, Pak? Dua. Zikir jahar yang diucapkan, ya, kedengaran. Khafi itu yang tersembunyi. Tidak keluar suaranya, tapi justru di dalam selalu mengucapkan. Bagaimana yang khafi itu? Allah, 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 Allah. Ikutin napas saja Pak. Ikutin napas. Allah, Allah, Allah. Karena sesungguhnya nyawa kita itu napas. Ada yang kita masih ada nyawa karena bisa bernapas. Maka ketika kita belajar kopi, itu kalimat Allah, Allah. Tapi jangan dibunyikan, sepi. Itu hanya qalbu saja. Itu baik. Nah, kalau itu ya sudah terbiasa Bapak, berarti, mohon maaf ya, berarti kecerdasan manusia spiritualnya itu nanti akan meningkat. Kan di dalam mata rantai orang berzikir kan ada tahapan. Yang pertama syariat, kedua tarekat, keempat hakikat, nah yang keempat adalah ma'rifat. Ya, nanti ada lagi sih sebenarnya. Ma'rifatul sifat, beramal, bidurijan, nanti ada usul dan lain sebagainya. Panjang nih perjalanan. Ini yang berjalan qalbu, bukan badan Bapak. Nanti punya pengalaman batiniah Bapak lewat zikir ini. Yang pertama dengan ilmu syariat dipahamkan tentang tata cara, bagaimana haknya, kewajibannya, batal haramnya, makruh subhatnya. Ini yang disebut dengan syariat. Wajibnya, haramnya, makruh ini syariat. Masuk kepada thariqah, nih kalau Bapak sudah mulai jalan. Jadi Bapak punya ilmu tapi dijalankan.
Bapak punya pengalaman tapi dikerjakan. Bukan Bapak punya pengalaman, Bapak pemahaman tapi nggak dikerjakan. Berarti tidak bertarekah secara umum ya. Nah, secara umum itu seperti itu. Ketika Bapak sudah bertarekah, apalagi bertalqin kepada para mursyidin, berarti Bapak langsung diijazahkan, kemudian Bapak diperkenankan untuk melafalkan zikir. Apa bedanya Pak antara orang yang sudah zikirnya sudah ditalqin ataupun sudah di-bai'at oleh para thariqah, ahli thariqah ini? Ini adalah berarti Bapak sudah diakui jadi murid. Nah itu ya. Ketika Bapak berzikir, naik saya kalbunya ini, pengalaman. Baru tuh, oh ada tenang zikir itu. Oh, zikir ini ternyata punya makna. Oh, ternyata zikir itu punya jalan. Ada isyarat tuh Pak. Isyaratnya macam-macam. Ya, tiap para murid ini ketika mereka belajar zikir, isyaratnya beda-beda. Ada isyaratnya mereka tahu, ya Allah, indah amat itu tanaman. Indah amat, ya kan? Sampai kepada katakan bisa panen. Itulah manfaatnya zikir. Kalau betul sudah ikhlas tulus kepada Allah, maka hidupnya akan lebih manfaat, bukan untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan buat orang lain. Masuk nanti kepada setelah syariat, tarekat, hakikat. Masuk pada hakikat. Ini kematangan jiwa, Pak. Jiwa kita ini, ya. Jiwa kita ini akan punya pengalaman-pengalaman. Apa pengalaman kecerdasan jiwa ini? Mengantarkan kepada kita sebuah kesadaran-kesadaran yang terbuka, lebih paham bahwa ilmu Allah itu ternyata bukan hanya sampai di otak gitu loh. Ilmu Allah itu bukan sesuatu yang bisa dihafal. Ternyata ilmu Allah, kekuatan daya kekuatannya Allah Subhanahu wa taala ini ternyata dahsyatnya luar biasa. Nah ini, mulai itu masuk nanti kepada ma'rifat. Nah ini kecerdasan ini, ruh. Nah yang keempat nih, kecerdasan tuh ma'rifat ini. Ruh ini nanti ketika sang hamba Allah itu, karena memang tadi sudah wirid, ya, sudah waridan, ya, sudah menjadi salikin, betul-betul mereka hidupnya itu memperjuangkan. Nah kalau gitu ada pertanyaan, nah kalau gitu Pak sampai tingkatan kayak gitu orang nggak usaha Pak? Usaha. Sampai tingkatan seperti itu Pak orang apa nanti nggak kerja? Batiniahnya nggak ikut kerja, ya, kalbunya selalu melayani Allah. Silakan Bapak di motor, silakan Bapak di mobil, silakan Bapak kerja di mana, silakan Bapak berbisnis kayak apa. Tapi mohon maaf, kalbunya hanya berbisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Emang nggak gampang, tapi insya Allah cari, Allah pasti akan memberikan jalan. Gitu ya Pak ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kecerdasan kalbu, kecerdasan ruh ini bisa bolak-balik. Bisa mendengar apa perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perjumpaan dengan Rasulullah. Gitu, Pak. Jadi, perkenalan ruh ini dengan Allah dan Rasulnya nggak nunggu mati. Astagfirullahaladzim. Nggak nunggu mati. Hidupnya pun seperti itu. Kenapa tadi? Karena tadi sudah ditalkin lakilu mau takum bila ilaha illallah. Talkinkan manusia yang mati, baik matinya lahir ataupun mati batinnya hatinya, dengan la ilaha illallah. Itu kendaraannya. Akhirnya kalau sudah mereka itu sering mundar-mandir, kenal dengan Allah dan Rasulnya, mohon maaf, kenapa? Karena kan ruh itu nggak tidur, Pak. Ruh itu nggak tidur. Ketika kita tidur, ruh itu tidak tidur. Gitu. Nah, karena ruh itu diciptakan oleh Allah, Maha Sucinya Allah, suci, nggak pernah maksiat. Ruh itu dia bisa ikut maksiat karena setelah menyatu dengan jasad. Nah, jasad kita sudah maksiat. Tapi ketika jasad ini kita terpelihara tadi dengan ilmu syariatnya, dengan ilmu tarekohnya, dengan ilmu yang hakikatnya sampai pada makrifatnya, maka ruh ini banyak lebih kontaminasi dengan baiknya daripada buruknya. Ya, banyak dikenalkan waktu luang dengan Allahnya. Kalau kita ini kan waktu dengan Allah bukan. Ya kalau lagi di masjid aja. Itu juga lagi zikir ketika jamaah. Makanya hadirin rahimakumullah, zikir ketika berjamaah dengan zikir sendirian itu jauh jauh lebih bisa khusyuk kita berjamaah daripada sendiri. Tapi kalau udah dilatih sendiri bisa bagus. Artinya apa? Karena kita ini waktu dengan Allah sisa, nggak pasti butuh kok kita ini. Karena yang diproblemkan kita ini takut miskin, takut nggak punya, takut nggak kebayar, takut nggak ada, takut jatuh, takut kelaparan. Astagfirullah. Pantes
kita ini ragu, cemas, penakut, pengecut, karena kita belum butuh bahwa Allah itu maha kaya, belum kenal bahwa Allah itu maha sempurna, belum terima bahwa Allah itu maha segala. Astagfirullah. Ya Rabb, badannya doang kelihatannya ibadah, jasadnya doang kayaknya tunduk dan sujud, tapi batinnya kami itu masih ragu dan takut. Astagfirullah. Gak usah kami harus menyakiti orang lain dengan dosa, dengan maksiat. Gak usah kami harus katakanlah menyakitkan dan merugikan orang lain. Ternyata diri kami diam aja juga banyak maksiat, banyak terlalu hina dengan Engkau ya Allah. Ya Rabb, bagaimana kami yang seperti ini akan menjadikan katakanlah calon-calon penghuni surga, sementara kami adalah orang-orang yang lalai, kurang yakin, tidak pernah menempatkan Engkau segalanya, karena kami takut dengan dunia, seakan-akan takut kehilangannya. Ya Allah, hamba apa musuh ini? Ya Allah, hina apa mulia hamba ini? Pendosa atau ahli ibadah? Rasanya kami masih jauh ya Allah. Gitu ya Pak. Jam berapa Pak? Jangan lama-lama ngaji Pak ya. Kalau udah ngerti pulang, jangan lama-lama. Baik, jamaah rahimakumullah, ini konsep hidup. Belajar. Kita sadar diri kita belajar, pengen taubat, pengen baik. Terus istiqomah, awas lakukan. Kendaraan kita zikir jangan ditinggal. Dan semulia-mulia dan seabdalul zikir adalah abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Awas tuh, jangan disampingkan kayak sepeda butut. Iya, diperlukan, dipakai kalau perlu, nggak perlu, nggak perlu terus kita. Satu. Kedua, ketika Bapak sudah alhamdulillah istiqomah, ya jangan ditinggal. Kalau sekecil apapun yang kita lakukan, ya Bapak mau sholat sunatnya, Bapak mau zikirnya, baca Qur'annya, tapi nggak ditinggal rutin, itu baru jadi wirid. Maka dikatakan zikir itu belum tentu wirid, tapi wirid sudah pasti zikir. Jangan ditinggal bayar. Kita itu harus ada istiqomah. Kalau malam apa yang Bapak nggak boleh ditinggal tuh? Apa malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, sok atuh. Ada waktu duduk, ada waktu duduk. Ya Allah, ini mata ngeliatin dunia, ini otak cuma ngejar-ngejar dunia, ini hati cuma ketakutan dengan dunia. Ya Rabb, maafin ya Allah. Mungkin ada waktu apa, misalkan 12 menit, apa 15 menit, apa setengah jam, apa 1 jam dalam 1 minggu. Ya Allah, kami duduk ingin menyerahkan diri taqarrub pada Engkau dengan kami istighfar, dengan kami sholawat, dengan zikir, dengan la ilaha illallah, dengan doa, dengan Fatihah semua. Aku ya berserah diri kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami tenggelam dalam lupa. Ya Allah, jangan cuekin kami terseret dengan dunia. Ya Allah, jangan celakakan kami di dunia, pasti kami akan susah lagi di akhirat. Ya Allah, kami nggak terlalu berharap banyak tentang dunia. Cukupkan aja ya Allah. Pokoknya cukupkan dunia hamba. Gak usah terlalu berlebihan. Kami juga belum tentu bisa mensyukuri ya Allah. Cukup ya Allah. Sekarang kami mau belanja ada cukup. Mau berangkat umrah duitnya cukup. Mau beli mobil lagi duitnya cukup. Mau beli rumah juga duitnya cukup. Mau berangkat haji duitnya cukup. Mau kawin lagi, gak usah ya bayar. Minta dicukupkan, diberkahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah gitu. Nanti Bapak nggak main-main hidup kalau begitu. Terarah, nggak mau sia-sia. Nah disitulah nanti Bapak bisa memfilter mana yang kira-kira menjadikan teman dan sahabat lahir batin, mana kawan tetangga kerabat yang betul-betul yang bisa saling menuntun, mengingatkan. Ada teman itu yang pengennya hura-hura doang, ya terima nggak apa-apa, memang kapasitas dia segitu. Ada yang teman bisa curhat, saling memperbaiki, saling mengingatkan, nah itu terima Pak. Ya, jangan cuma sekedar karena kita bahagia baru bareng, susah nggak mau bareng. Ya, nah, ini kayak gitu. Nah kalau Bapak sudah seperti itu, pelihara ilmu ini, pelihara, jalankan. Kalau Bapak sudah menjalankan, insya Allah nanti siapa orang terdekat Bapak akan ikut. Siapa? Minimal anak, istri, keluarga, cucu, bahkan ya, bahkan. Nah, kenapa? Karena Bapak istiqomah. Kata Rasulullah SAW, kata para ulama dikatakan al istiqomah min alim amin alamatul karamah
Kalau bapak sudah istiqomah dalam ibadah, apapun bentuknya, sekecil apapun, nggak mau ditinggal, min alamatil karamah, kata Rasulullah. Inilah akan bentuk nanti karamah, kemuliaan Allah diberikan kepada kita semuanya. Masya Allah. Apa tuh karamahnya? Bisa diberikan ketenangan. Ya, terus karamahnya apa lagi? Justru banyak hal kemudahan yang tidak disangka-sangka. Dianggap sulit kok mudah, sesuatu yang kurang kok jadi cukup, sesuatu yang tidak tahu kok jadi bisa. Banyak sesuatu yang sulit kok dikasih mudah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Jadi pengabdian kalbu kita ini sesibuk sememikirkan apapun, tapi pengabdian ingin menjadi hamba dan kekasih Allah lebih kuat. Terakhir pengen jadi wali. Apa tuh wali itu? Kekasih Allah. Ala auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, kata Rasulullah. Auliya, kata Allah. Ala auliya Allah la khaufun, ala ketahuilah. Auliya Allah, para kekasih Allah itu la khauf. Ya, orang kalau udah jadi kekasih Allah, dan Quran mengatakan la khauf, dijauhkan rasa takut. Walaupun biasa ragu, gitu. Jadi antara takut dan ragu itu penyakit manusia. Mohon maaf, ragu dan takut itu bukan hanya kepada orang bodoh, pada pintar. Ragu dan takut itu bukan hanya pada orang miskin, pada orang kaya. Orang kalau udah ragu dan takut menguasai, masya Allah. Pak, silakan sekarang sedekah ke masjid. Mohon maaf, saya ini masih banyak kebutuhan. Takut. Mau Pak kita punya harta tapi ditakuti sama harta. Mau Pak kita punya ilmu tapi ditakuti, dibikin ragu. Mau Pak kita dikasih sehat tapi sehat cuma untuk menakuti kita. Inaudzubillah. Kita berarti jadi mudah, mohon maaf ya, tidak bermakna hidup ini. Tongkrongan yang manusia itu. Tapi ternyata kita jadi sampah-sampah hawa nafsu. Naudzubillahi min. Ya Allah, mau Pak tongkrongan yang manusia, tapi kita cuma sampah-sampah keputusan nafsu. Tak mau ya Roh. Saya bukan siapa-siapa, pinter enggak, ngerti agama apalagi, keturunan orang soleh juga mohon maaf, saya biasa-biasa saja ya. Tapi ya Allah, kami nggak ingin hidup yang satu kali ini tidak bermakna. Kami nggak mau ya hidupnya satu kali itu tidak berarti. Pengen bermakna ya Allah. Apalagi kami punya keturunan, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Ya Roh, barangkali dengan serendah-rendahnya kami memohon, ya kan, setipis-tipisnya kami meminta, sehina-hinanya kami munajat dan memohon kepada Engkau, jadikan kami hamba yang bermanfaat ya Allah. Tolong bimbing hati ini ya Allah, agar istiqomah untuk menuju Engkau. Berikan kekuatan kami di tengah keraguan ya Allah. Kan gitu, munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tetap zikir yang terus, yang ikhlas. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa duwadi wa dzurriyyati ajma'in, ila hadratil kiram min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakr Siddiq Umar Utsman Ali sayyidina Hasan Husain radhiyallahu anhu, ila hadratil kiram Syaraddin Abdul Razzaq sallallahu alaihi wasallam Fidri la sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallah hadratus mustaqim san kejil mustaqim san sallallahu alaihi wasallam la walidina warhamhum kama rabbahum shaghira. Khususun hadil jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah hadratul kiram ya Allah abina Adam wa ummiya Hawa wa li jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin sayyidina Qadir alaihi salam sayyidina Jibril alaihi salam sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل ذكري واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة لكن علينا نحيا وعليها نموت إن شاء الله ونحن من الآمنين لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته أجمعين صلى الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الشاكرين آمين حمدا يا مكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا الله ثبتنا بالإيمان اللهم يا الله ثبتنا بالإسلام اللهم يا الله ثبتنا بالتوحيد اللهم يا الله ثبتنا بالمعرفة إلى أن أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا آتنا محبتك ومعرفتك يا الله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين من النبي والمقربين والشهداء الصالحين إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا آتنا يا الله محبتك ومعرفتك يا الله اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا
اللهم افتح لنا يا الله بفتوح العارفين اللهم افتح لنا يا الله بفتوح العارفين من النبي والمقربين والشهداء الصالحين والعلماء العارفين نور قلوبنا ونور حياتنا ونور موتنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا يا الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شقرة الموت والنجاة من النار والعفو إن الحساب ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأهلنا من أهل الصالحين صالحات ذاكرين ذاكرات ساجدين ساجدات بالمجاهدين مجاهدات من أهل القرآن من أهل لا إله إلا الله اللهم خذنا من أهل لا إله إلا الله كما فتحت من أهل لا إله إلا الله نسألك لا إله إلا الله وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمدin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Pas kalian jelang Ramadan, pertama saya mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada kata bahasa yang tidak bagus, saya mohon maaf. Kira-kira dimaafin Pak? Alhamdulillah sama-sama. Mudah-mudahan datang Ramadan kita song-song dengan ibadah dan kita berikan sehat, ya kita bermanfaat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian terima kasih wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.